akan adakah peningkatan jumlah permintaan kredit di tahun 2021 ini? Nah, kalau kita kembali lagi tahun 2020, saya kira kita sepakat bahwa demand for kredit itu sangat limited, sangat terbatas dan boleh dikatakan sangat lemah ya. Terbukti pertumbuhan kredit secara total ya di bulan November itu minus 1,4% ya. Ini saya pikir terendah dalam perekonomian kita dan kelihatan banget memang kegiatan produksi itu lemah sekali ya. Kredit di working capitalnya, kredit modal kerjanya minus 33% di November. Kemudian di kredit konsumsi, di demand-nya juga lemah, minus 0,2%. Tapi di kredit investasi masih menunjukkan masih positif pertumbuhan kreditnya 0,6%. Nah, dari model yang kita buat memang betul bahwa pertumbuhan kredit itu sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, sangat dipengaruhi oleh permintaan masyarakat ya. Nah, penurunan suku bunga itu penting, tapi bukan yang paling sensitif mempengaruhi pertumbuhan kredit dalam hal ini ya. Kita sama-sama tahu suku bunga sudah turun, tapi ternyata pertumbuhan kredit juga relatif terbatas. Jadi kuncinya adalah untuk mengatasi ini, bagaimana caranya supaya daya beli masyarakat bisa terdongkrak di tahun 2021 ya dibandingkan tahun 2020. Nah, ini menurut saya memang struktur ekonomi kita seperti itu dan saya pikir mengatasinya akan jauh lebih mudah dibandingkan negara lain. Makanya tidak heran kalau kita waktu tahun 2020 kalaupun kita mengalami resesi tidak sedalam dibandingkan negara lain. Nah, kuncinya sekarang adalah bagaimana stimulus fiskal ya. Bagaimana dana PEN 2021 itu bisa direct, bisa langsung dampaknya untuk mendorong daya beli masyarakat tersebut ya. Nah, karena berdasarkan riset kami juga bahwa selama kita pernah mengalami resesi misalkan tahun 98 ya, kenapa kita bisa minus 13,1% tahun 98 waktu resesi ekonomi dan politik di tahun 98? Karena memang konsumsi rumah tangganya waktu itu drop sampai minus 3,9%. Nah, berkaca di tahun 2008 kan global financial crisis ya. Kita masih bisa tumbuh positif waktu itu ya, perekonomian kita. Kenapa masih bisa tumbuh positif sementara negara-negara besar negatif? Karena konsumsi rumah tangga kita masih bisa tumbuh waktu itu 3% ya. Nah, berkaca lagi dengan itu, dengan kondisi yang tahun 2020, sekali lagi konsumsi rumah tangganya drop ya. Di kuartal kedua kenapa minus 5,3%? Karena di kuartal kedua konsumsi rumah tangganya minus 3,1% ya.